Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan Lutfiani Karimatunisa, Kastiah, Safitri Rizky Amalia, Safira Ayu Lestari, dan Winnie Widyawati akan mempresentasikan tentang faktor penentu pemerolehan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ayu Lestari, NIM 2418042. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep perkembangan bahasa anak usia dini. Yang pertama, pengertian pengembangan bahasa anak usia dini. Bahasa pada hakikatnya adalah ucapan, pikiran, dan perasaan manusia secara teratur yang mempergunakan bunyi sebagai alatnya. Yang kedua, hubungan antara bahasa dan pikiran. Yang ketiga, berbahasa dan berbicara. Yang pertama, pengertian berbahasa dan berbicara adalah pengertian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Yang kedua, proses belajar berbicara. Belajar berbicara merupakan suatu proses bagi anak maupun bagi orang dewasa. Terus ada perkembangan kognitif, perkembangan bahasa. Yang ketiga, tahapan-tahapan perkembangan bahasa pada anak usia dini. Yang pertama, tahap pralinguistik, yang kedua tahap protolinguistik, yang C tahap linguistik. Keempat, perkembangan bahasa bayi sebagai komunikasi prelinguistik. Yang kelima, perkembangan pragmatik. Yang keenam, perkembangan sementatik. Yang ketujuh, perkembangan sintakis. Yang ke-8, perkembangan fonologi. Saya Lutfiani Karimatunisa, NIM 2418008. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberagaman bahasa. Yang pertama, dari segi penutur. Dari segi penutur ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada idiolek. Idiolek ini setiap orang memiliki variasi bahasa masing-masing. Sehingga jika kita cukup akrab dengan seseorang, hanya mendengar suaranya saja kita sudah dapat mengenalinya. Kemudian yang kedua ada dialek. Dialek ini variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada pada suatu wilayah atau tempat tertentu. Kemudian yang ketiga ada kronolog. Kronolog ini merupakan variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial tertentu. Dan yang keempat ada sosiolek. Sosiolek ini variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial penuturnya. Selanjutnya yang kedua dari segi pemakaian. Variasi bahasa berkenaan dengan penggunaannya, pemakaiannya, atau fungsinya disebut dengan fungsiolek. Variasi ini biasanya dibicarakan berdasarkan bidang penggunaan, gaya, atau tingkat keformalan, dan sarana penggunaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Kastiah. Perkenalkan, nama saya Kastiah, NIM 2418009. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai ragam bahasa yang nomor 3, yaitu dari segi keformalannya. Di sini terdiri dari 5 macam. Yang pertama ada ragam beku. Ragam beku adalah suatu variasi bahasa yang paling formal. Biasanya digunakan dalam situasi-situasi khidmat dan upacara-upacara resmi. Misalnya upacara kenegaraan, khotbah di masjid, kitab undang-undang, akta notaris, dan surat-surat keputusan. Ciri-ciri dari ragam beku ini, yang pertama, struktur gramatikalnya tidak dapat diubah. Yang kedua, susunan kalimatnya biasanya panjang-panjang, bersifat kaku, dan kata-katanya lengkap. Yang ketiga, kosakata yang biasa digunakan seperti bahwa, maka, dan sesungguhnya. Contohnya itu tercantum dalam alinea 1 pembukaan UUD 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Di sini ada kosakata bahwa sesungguhnya.
Susunan kalimatnya juga panjang, kaku, dan kata-katanya lengkap. Selain itu, susunan gramatikalnya itu tidak dapat diubah atau bersifatnya itu paten. Yang kedua ada ragam resmi atau formal. Ragam resmi atau formal adalah variasi bahasa yang digunakan dalam pidato kenegaraan, rapat dinas, surat menyurat dinas, ceramah keagamaan, buku-buku pelajaran, dan sebagainya. Jadi ragam resmi ini digunakan dalam situasi ya resmi. Pola dan kaidah ragam resmi juga sudah ditentukan secara mantap sebagai suatu standar. Yang ketiga ada ragam usaha. Ragam usaha adalah ragam bahasa yang sesuai dengan pembicaraan-pembicaraan biasa seperti di sekolah, perusahaan, dan rapat-rapat usaha yang orientasinya itu kepada hasil atau produksi. Wujud dari ragam usaha ini berada di antara ragam formal dan ragam informal. Jadi tidak terlalu kaku tapi tidak juga terlalu santai. Yang keempat, ada ragam santai. Ragam santai adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman karib. Ciri-ciri ragam santai yaitu digunakan dalam situasi yang tidak resmi. Banyak menggunakan bentuk alergo. Bentuk alergo yakni bentuk kata, frasa, kalimat, atau ujaran yang dipendekkan. Kosakatanya banyak dipenuhi dengan unsur leksikal dialek dan unsur bahasa daerah. Contohnya itu seperti kita menyingkat kata iya sudah menjadi ya udah. Itu termasuk ragam santai. Yang kelima ada ragam akrab. Ragam akrab disebut juga ragam intim. Adalah variasi bahasa yang digunakan para penutur yang hubungannya sudah akrab seperti anggota keluarga atau antar teman yang sudah karib. Ragam ini itu ditandai dengan penggunaan bahasa yang tidak lengkap, pendek-pendek, dan dengan artikulasi yang seringkali tidak jelas. Contohnya, ada seorang anak yang berkata kepada ibunya seperti ini, "Bu, makan." Dengan kalimat pendek tersebut, ibu sudah memahami maksud dari anaknya bahwa anaknya itu meminta untuk mengambilkan makanan. Karena hubungannya sudah akrab, jadi ibunya memahami. Namun jika kita mengucapkan kata tersebut kepada orang lain yang tidak akrab, mungkin mereka akan bingung. Nah, kemudian yang keempat, kita bisa lihat dari segi sarana. Variasi bahasa ini dilihat dari segi sarana yang digunakan, yaitu yang pertama ada ragam bahasa lisan. Dalam berbahasa lisan atau dalam menyampaikan informasi secara lisan, kita dibantu dengan unsur-unsur non-segmental atau unsur non-linguistik. Lah, unsur-unsur ini itu seperti apa? Unsur-unsur ini itu berupa nada suara, gerak-gerik tangan, gelengan kepala, dan sejumlah gejala-gejala fisik lainnya. Misalnya, kita menunjukkan sikap tidak suka, kita bisa menunjukkannya dengan gelengan kepala. Nah, sedangkan ragam bahasa tulis itu dibantu dengan ejaan termasuk tanda baca. Jadi kalau di ragam bahasa tulis pasti ada tanda bacanya seperti koma, tanda tanya, atau tanda seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiatus Kamalian yang kelas 1 Di sini saya akan mengungkapkan materi tentang pengaruh pemilihan bahasa pertama. Dalam penampilan berbahasa, antara anak yang satu dengan anak yang lainnya itu tidak selalu sama. Karena hal tersebut dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut yaitu yang pertama pengaruh bahasa pertama, yang kedua pengaruh bahasa kedua. Keduanya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh pemilihan bahasa pertama B1 dijelaskan bahwa semua manusia itu mempunyai kemampuan bawaan untuk berbahasa. Dalam kemampuan bawaannya itu anak juga dapat menguasai kaidah-kaidah terstruktur kebahasaan melalui berbagai interaksi secara langsung dengan melalui kegiatan berbahasa. Berdasarkan hal tersebut diketahui tentang pemilihan bahasa pertama. Yang pertama, setiap anak dapat mengembangkan sistem B1 dari suatu sistem yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks. Yang kedua, setiap anak dapat tidak
perlu latihan khusus untuk belajar B1. Yang ketiga, setiap anak dapat berbahasa dalam waktu yang sangat relatif singkat. Dan yang keempat, setiap anak dapat berbahasa pertama dalam waktu dini. Nah, selanjutnya dapat diuraikan dan jelaskan bahwa penilaian B1 dalam perkembangan di masa prasekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam perkembangan pralinguistik. Yang kedua, pada tahap satu kata. Yang ketiga, cara kombinasi permulaan. Yang keempat, cara berbicara kombinasi lanjutan. Yang kelima, perkembangan sistem bunyi. Yang keenam, usia sekolah. Di sini saya akan membacakan tentang pengaruh pemerolehan bahasa kedua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Windy Widiawati, NIM 2419002. Pemerolehan bahasa kedua melibatkan berbagai kemampuan seperti sintaksis, fonetik, dan kosakata yang luas. Biasanya pemerolehan bahasa merujuk pada pemerolehan bahasa pertama yang mengkaji pemerolehan anak terhadap bahasa ibu mereka. Jadi bisa dipahami bahwa pemerolehan yang biasanya digunakan pada bahasa pertama itu digunakan juga pada bahasa kedua. Maka pemerolehan bahasa kedua memiliki arti sebuah proses manusia dalam mendapatkan kemampuan untuk menghasilkan, menangkap, serta menggunakan kata secara tidak sadar untuk berkomunikasi. Melibatkan kemampuan sintaksis, fonetik, dan kosakata yang luas pada selain bahasa pertama atau bahasa ibu, yaitu bahasa ketiga, keempat, dan seterusnya. Pengaruh pemerolehan bahasa kedua menurut Daulay, Marina, dan Krasen ditentukan oleh adanya faktor lingkungan bahasa dan faktor diri atau internal. Faktor lingkungan bahasa adalah segala sesuatu yang didengar dan dilihat pelajar bahasa atau anak dalam belajar bahasa kedua, yakni bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari oleh masyarakat tempat pelajar bahasa atau anak sedang mempelajari bahasa kedua. Lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan bahasa yang luas atau lingkungan makro dan lingkungan yang sempit disebut dengan lingkungan mikro. Yang kedua, faktor diri atau internal adalah faktor seseorang yang dapat mempengaruhi anak, yaitu terdiri dari kepribadian, umur, dan motivasi.